lakukan itu. Baik, kita sekarang bagaimana mengambil data melalui API, yaitu Application Programming Interface. Nah, di Kaggle sendiri itu dia menyediakan layanan data API ya. Kemudian ada juga tidak semua dia mempunyai API. Nah, ini yang kita nanti akan mencoba dengan menggunakan Kaggle. Nah, Kaggle nanti juga ada yang namanya API token atau key untuk mengakses data melalui API. Nah, ini nanti masing-masing layanan data seperti Kaggle itu punya dokumentasi masing-masing yang bisa kalian pelajari. Jadi kita akan bahas mengenai Kaggle ya. Oke, kita coba di sini ada dua, bisa kita gunakan Jupyter Notebook atau menggunakan Colab. Ya, ini kita buka. Saya di sini karena di laptop ini tidak ada Jupyter Notebook, saya tidak bisa menampilkan bagaimana, tapi di sini hasil yang sudah kemarin saya kerjakan seperti ini. Tapi nanti saya gunakan yang di sini adalah pakai Colab ya. Nah, kemudian kita install ya. Kita install Kaggle Library. Di sini kita mau mencoba mengambil data dengan API dari Kaggle. Nah, di sini kita install dulu. Install Kaggle. Kalau kalian menggunakan Jupyter Notebook ini nanti tidak akan hilang. Tapi kalau kalian menggunakan, nah ini kalau yang menggunakan Colab nanti bisa diulang kembali ya. Install Kaggle. Ini tampilan di Jupyter, ini tampilan di Colab. Kemudian kita login ke Kaggle. Untuk di sini tujuannya adalah untuk mendapatkan key ya. Jadi Kaggle itu agar bisa mengakses, kita harus mendapatkan key-nya atau tokennya. Nah, jadi di sini kita masuk ke Kaggle, kemudian pada foto profil di kanan atas kita klik profil ya. Jadi ini tampilan awal gitu misalkan, lalu kita masuk ke Kaggle seperti ini. Nah, di situ di pojok kanan itu ada foto profil. Itu diklik, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini, ada your work, your profile gitu ya. Nanti pilih yang your profile. Ya. Kemudian kita masuk ya. Lalu pada halaman profile kita klik setting gitu ya. Di setting. Nah, di situ di setting itu ada tab account nih di sini ya. Ada tab account, ada tab notification. Kita klik yang tab account lalu geser ke bawah. Geser ke bawah, ini halamannya agak panjang gitu ya. Kita geser ke bawah, nanti kita akan menemukan menu API. Di situ ada pilihan create new token dan expire token ya. Jadi kita klik create new token. Nah, nanti ada pertanyaan seperti ini, artinya bisa jadi kita dianggap sudah pernah create new token. Nah, apakah nanti di expired yang lama atau kita mau tetap menggunakan yang lama. Nah, jadi kita pastikan kita expired dulu yang token sebelumnya, nanti masuk ke continue. Nah, ini ya, jadi are you sure untuk mengenerate yang baru dan menghapus yang lama. Nah, nanti itu akan masuk ke download kan. Nah, sekarang kita defaultnya itu menggunakan filenya itu adalah Kaggle JSON ya. Nah, kemudian nanti kita harus pindahkan
ke Windows user ya, di Windows user sesuai dengan nama kalian ya di mana di sini. Ini pakai yang pakai Windows ya. Saya sendiri pakai Windows jadi tidak menggunakan Linux atau Mac. Maka kita pastikan kita mempunyai folder namanya .kaggle gitu ya. Kemudian kita masukkan data yang tadi kita unduh kaggle.json-nya itu ke dalam folder Kaggle ya. Kita bisa menggunakan fasilitas McDir di cell atau command line ya. Kemudian kita berikan perintah move ya, move dari download, biasanya kan masuknya ke downloads ya. Nanti kita masukkan ke dalam folder namanya .kaggle. Nah, ini ya. Nah, Kaggle API itu memiliki 4 perintah ya. Jadi ada Kaggle Computations, Kaggle Datasets, Kaggle Kernels, dan Kaggle Config. Nah, nanti kalau kalian mau lebih jelas bisa membaca di dokumentasinya. Nah, kita di sini akan menggunakan salah satunya yaitu Kaggle Dataset. Nah, ini saya pakai yang versi Colab ya, karena saya masih ternyata yang versi dengan menggunakan Jupyter itu agak rumit nyambungnya. Jadi saya pakai versi yang Colab untuk menyambungkan antara API-nya Kaggle dengan Colab. Nah, di sini kalau di Colab, di situ kalian bisa mengklik key ya. Jadi secret, sorry. Saya coba tunjukkan di mana tempatnya. Nah, ini tampilan kan, tampilan dari Colab. Nah, di sini ada di sebelah kiri, ini ada lambang kunci atau secret. Nah, kalian kalau ini belum ada, kalian nanti tambahkan namanya add new secret. Kemudian tuliskan namanya yaitu Kaggle Key dan Kaggle User. Nah, Kaggle Key dan Kaggle User ini itu kalian peroleh dari file JSON yang kalian unduh ya. Jadi kalau file itu kalian unduh, kalian buka itu isinya dua ini, Kaggle Key dan Kaggle User. Nah, itu tinggal kalian kopikan saja. Ini Kaggle Key-nya, kemudian Kaggle User-nya itu kalian copy, kemudian taruh di sini. Tuh ya, jadi eh, setelah itu kalian panggil di perintahnya di sini. Nah ini, yaitu from Google Colab import user data, import OS, ya. Kemudian kita masukkan ke environment-nya dari Colab ya. Jadi Kaggle Key-nya kita pakai di sini, kita pakai sesuai dengan Kaggle Key yang ada di secret di sini ya. Kemudian kita running. Dia akan ya kalau sukses nanti akan seperti ini. Nah, kemudian oh sorry, ini kalau sukses ya sudah sukses. Ini bukan, ini perintah yang berikutnya. Nah, kemudian bisa kita gunakan di sini. Jadi ini dulu, kalian pastikan ini untuk setting environment-nya, ya, Kaggle Key dengan menggunakan data yang ada di sini. Lalu kalian bisa gunakan dengan menggunakan perintah eh, tanda ini apa namanya, tanda seru ya, tanda seru Kaggle datasets. Kita menggunakan Kaggle datasets, kemudian download misalkan. Nah, ini adalah URL-nya. Tapi kalau kalian misalkan belum dapatkan URL-nya, ini kalian bisa list gitu ya, mencari listnya. Ya, dengan perintah seperti ini, maka
dengan kata kunci, ya, misalkan kita mau mencari mengenai liga bola gitu ya, nanti Google League gitu ya, nanti akan muncul seluruhnya di sini. Nah ini yang kalian copy, jadi kemudian kalian masukkan kalau kalian ingin mendownload. Ya, ini menggunakan kata kunci D ya, download, maka yang muncul seperti ini. Nah, data ini itu akan muncul di mana kalau kita menggunakan column, itu akan muncul di sini. Nah, ini karena sudah hilang ya, karena kalau column hilang ya, kalau nggak kita pakai nanti diulang lagi, nanti akan muncul di sini ya, di sampel data. Jadi filenya akan muncul di sampel data kalau berhasil di-download, kemudian kalau tipe data itu adalah zip, maka ya kita bisa menggunakan unzip. Ya, nanti kalau di unzip dia mendapatkan file-file CSV, semuanya masuknya ada di sebelah kiri. Ya, di sebelah kiri pada bagian files dari Colab ya. Jadi itu tadi bentuknya ada di sini. Kalau kalian hasil download. Oke, itu tadi gambarannya yang tadi ya. Jadi kita mulai tahapannya dengan set secrets Colab dengan key dan user yang diperoleh dari file Kaggle.json. Di sini kemudian kita bisa lakukan pemanggilan dengan melihat dulu data set list-nya misalkan. Lalu kita download mana yang kita pilih dari URL-nya. Nah, nanti munculnya di sini ya, di sebelah kiri. Sebelah kiri. Oke, kemudian nah ini kalau kita unzip, kebetulan filenya tipenya adalah zip, maka kita unzip nanti muncul. Baik, itu tadi bagaimana kita memanfaatkan API dari Kaggle. Nah, sekarang yang ketiga itu bagaimana mengambil data dengan web scraping ya. Jadi web scraping itu mengekstraksi data secara langsung dari satu halaman web. Nah, ini kalau mau kalian detailnya itu kalian bisa baca atau ambil atau kalian ikuti langkah-langkahnya pada laman https://realpython.com beautiful soup web scraper Python ya. Jadi langkahnya mulai dari menentukan URL yang akan di scrap, kemudian gunakan fungsi request.get untuk mengakses URL tersebut. Ya, nanti teks HTML-nya akan tersimpan dalam atribut tag dari objeknya yang dikembalikan dari request.get. Kemudian kita bisa melakukan parsing pada HTML ya, parsing dengan library Beautiful Soup untuk memperoleh tabel data yang diminta. Ini cara untuk mengambil data dengan web scraping. Di sini tidak saya bahas detail bagaimana caranya. Kemudian yang keempat adalah bagaimana mengambil data dari basis data relasional atau RDB. Ini yang tadi saya sampaikan bisa diambil dari perusahaan tertentu ya. Kalau kalian bekerja di perusahaan tertentu, misalkan di Tokped, di situ database-nya pasti sangat besar. Nah, itu kita bisa mengakses sumber data dari database-nya. Di mana langkah umumnya itu mulai dari mengimport pandas, kemudian mengimport library untuk connecting ke relational basis data. Misalkan kalau dia menggunakan MySQL, ya berarti kita harus mengimport MySQL.connector, kemudian kita menggunakan metode connect-nya. Lalu kita nanti akan menyiapkan SQL query, ya. Pasti nanti ada query. Kemudian kita menggunakan pandas.read SQL untuk membaca dari string SQL query.
yang terkoneksi dari relational basis data. Nah, nanti dia akan, kalau kita menggunakan di sini menggunakan pandas ya, untuk hasilnya nanti akan disimpan dalam bentuk data frame. Yang perlu dicatat bahwa di sini untuk membuka dan menutup koneksi itu kita bisa masukkan dalam blok try Excel. Nanti kalau koneksinya tidak bagus, misalkan ada error, kita handle dengan try and accept. Kemudian pembukaan koneksi itu membutuhkan biasanya, ya pasti biasanya dalam membutuhkan kredensial, yaitu username dan password, yang bisa di hardcode langsung. Ini penting karena kita tidak akan bahas di sini ini mengenai keamanan ya. Nah, ini nanti kalian bisa pelajari di laman di sini ya, medium.com, analytic importing data from MySQL kalau tahu lebih detail. Baik, setelah kita mendapatkan data dengan menggunakan 4 cara tadi, maka bagaimana memuatnya di dalam file atau kertas kerja kita gitu. Kita bisa menggunakan Jupyter maupun Colab ya, kita buka sama. Nah, di sini kita menggunakan Pandas. Kita menggunakan library Pandas. Pastikan ini sudah ada library Pandas. Kalau di Colab ini adalah library yang standar ya, Pandas dan API. Lalu kita load CSV-nya dengan cara menggunakan perintah read CSV. Ini contoh yang tadi yang saya sudah unduh ya. Saya mendeklarasikan import pandas. Kemudian kita punya alias ya, aliasnya PD biar lebih mudah menulisnya daripada kita menulis pandas secara keseluruhan yang cukup panjang. Jadi kita menggunakan alias variabel PD dan apa ini kita menggunakan alias variabel MP. Sini df itu adalah variabel yang kita pakai untuk menyimpan data hasil load ya, yang kita baca. Kemudian PD itu adalah alias dari pandas tadi, di mana file perintahnya adalah read CSV. Karena di sini tipe datanya adalah tipe data CSV ya. Ini nama dari file. Kira kalian sudah pernah, kemudian kita bisa memanfaatkan metode head atau tail untuk melihat isi datanya gitu ya. Kalau head itu memuat 5 data pertama gitu ya. Kalau tail yang di belakangnya gitu ya. Nah, ini kalau kita tampilkan, maka kita bisa melihat tampilan dari data yang kita miliki, yang kita load tadi. Ternyata isinya adalah ini, nomor punggung gitu ya, nomor kaos gitu, kemudian siapa namanya, lalu timnya, name jersey-nya apa gitu ya, kemudian posisinya di mana, tanggal lahir, tim. Nah, kalau dilihat di sini, ini semuanya data-data yang bersifat kategorikal ya. Tidak ada yang data yang bersifat numerik, karena ini tanggal lahir pun juga tidak menunjukkan numerik ya, bukan numerik. Ya, hanya yang nomor ini aja, tapi nomor ini lebih menunjukkan ke numerik juga, ya, tipe data yang, maaf, tipe data yang kategorikal juga, bukan yang tipe data yang numerik, karena ini hanya menunjukkan nomor urut. Oke, itu tadi cara mengambil dan meload ya, meload data di dalam. Nah, sekarang kita akan meneruskannya dengan bagaimana melakukan telaah data.
Oke, jadi tujuannya di sini adalah bagaimana melakukan telaah data, analisa data awal ya, berhubungan dengan statistik. Ya, jadi dari hasil yang kalian load tadi dari data frame, kita bisa menganalisa mulai dari yang paling sederhana dulu untuk melihat tipe datanya. Ya, jadi kita bisa melihat tipe data dari data yang kita uh, ambil, kemudian kita load ke dalam Python, baik menggunakan Colab maupun menggunakan Jupyter Notebook, dengan perintah uh, dtypes, ya. Maka di sini kita akan bisa mengetahui tipe data dari data yang kita load. Ini ya. Contohnya, kalau dilihat di sini yang bersifat numerik hanya satu, tapi ini pun tidak memiliki makna, ya. Tidak memiliki makna. Maka kita dari sini kita bisa memilih mana yang kita akan gunakan, di mana salah satu tahapan di dalam preproses kemarin ya, kita bisa select ya, melakukan select terhadap pemilihan feature ya. Ini adalah fitur-fitur kita dan tipe-tipe datanya. Oke. Jadi di sini ada feature-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kemudian tipe datanya yang numerik hanya satu, yang lainnya adalah kategori. Yang numerik pun tidak mempunyai arti. Maka kita bisa hapus, misalkan kita ingin melakukan, kita hanya mengambil yang ada artinya saja, maka yang nomor satu yang merupakan nomor urut bisa kita hapus. Jadi kita menyimpannya di dalam variabel baru, misalkan kita simpan df list gitu ya. Ini kita peroleh dari df tadi, df itu yang data frame yang pertama, yang asli gitu. Lalu kita ambil pada lokasi 1, kita ingat indeks di Python itu menggunakan zero base index, jadi mulainya adalah 0. Maka kalau kita lihat di sini, ini adalah indeks 0, number set number, itu indeks nomor 0, kemudian name, jersey name, position, ini mengikuti ya. Jadi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka kalau kita mau mengambil yang mulai name, maka ya kita ambilnya mulai dari 1. Ini jadi baris, ini artinya kita mengambil titik 2 pertama ini menunjukkan baris ya. Barisnya itu semua. Ya, jadi barisnya semua, jadi kita cukup melambangkan dengan titik 2 saja. Lalu untuk kolomnya itu adalah mulai dari kolom 1 sampai seterusnya. Ya. Karena batas yang keduanya tidak ada, berarti artinya seluruh kolom mulai dari kolom pertama. Nah, ini kalau kita tampilkan, hasilnya adalah seperti ini. Oke, please.